Em, Selalu begitu kok kalau kita amati secara detail gitu ya perjalanan pemilu kita. Bahkan mungkin kalau tadi Bang Fadli bilang 2009 gitu, 2004 malah sebenarnya, 2004 juga ribut, 2009 juga ribut, 2014, 2019 gila itu. Tapi kalau kita mau tracking betul, kita selami betul sejarah kita juga menemukan keadaan yang relatif mirip. Itu pada tahun 55, pemilu pertama yang dibilang demokratis itu juga kita temukan kok ada kecurangan-kecurangan. 72 juga luar biasa kecurangan sepanjang itulah. Jadi apa tertakdir sebagai sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Dan itu sebabnya kita bikin lembaga-lembaga untuk mencegah kecurangan-kecurangan itu atau mengoreksi kecurangan-kecurangan itu sehingga jangan sampai orang yang tidak berhak menjadi berhak dan orang yang berhak menjadi tidak berhak. Makanya kita bikin satu organ ya Bawaslu itu untuk mengoreksi kecurangan-kecurangan itu. Asumsi dasar pasal tentang pemilu itu ada kecurangan. Perdebatan di soal pasal 22C itu ya, soal pemilu itu dibicarakan kok soal ketidaknetralan, ketidakjujuran, ketidakadilan dan segala macam dan itu sebabnya prinsip pemilu yang adil jujur itu ditaruh di dalam undang-undang dasar karena memang ada kenyataan bahwa pemilu ke pemilu itu selalu begitu. Pak Lukman Hakim Saifuddin dari P3 misalnya dalam perdebatan di PAS 1 BPMPR pada waktu bikin pasal 22 itu bicara gitu. Kami berkali-kali mengalami kecurangan dari pemilu ke pemilu. Dan karena itu maka ditaruhlah norma jujur, adil dan langsung itu di dalam undang-undang dasar. Sehingga tapi hukumnya adalah pasti ada curang, tetapi supaya kecurangan itu tidak melahirkan hak bagi orang yang tidak berhak dan atau orang yang tidak berhak menjadi berhak, maka dibuatlah prosedur untuk mengoreksi kecurangan itu, ya Bawaslu itu. Nah karena itu saya rasa begini, saran saya kepada pasangan nomor 1 dan nomor 2, jangan nomor 1 nomor 3 yang menurut perhitungan non KPU itu hari-hari ini berada di posisi 2 dan 3 atau tidak menang untuk menyiapkan argumentasi yang betul untuk bertarung di pengadilan. Suka atau tidak, senang atau tidak, karena pada akhirnya kita pergi ke situ. Saran saya yang kedua pada pasangan nomor 1 dan 3, pastikan di hari-hari ini pergi ke KPU, ke Bawaslu. Sebab kalau lewat waktu itu selesai. Karena dicek di Mahkamah Konstitusi itu bukan prosedur lagi, tapi hasil. Saya rasa bangsa ini tahu, pemilu 2014, Pilpres 2014, saya di Mahkamah Konstitusi, depan Mahkamah Konstitusi itu, TV One juga pagi itu. Saya bilang ini mahkamah kalkulator. Istilah mahkamah kalkulator itu lahir dari mulut saya di depan KPU itu. Karena apa? Di Mahkamah Konstitusi yang dicek hasil. Hasil yang dalam penalaran yang logis dapat mempengaruhi perolehan suara. Itu yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Jangan lagi Anda bicara prosedur di sana. Saya tidak tahu kalau sekarang Mahkamah Konstitusi berubah. Tapi kalau berdasarkan fakta itu, maka yang dicek di Mahkamah Konstitusi adalah perolehan hasil atau angka yang diperselisihkan itu diperkirakan secara logis akan mempengaruhi postur perolehan suara. Itu yang mesti dipikirkan oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 sekarang. Jadi prosedur pelanggaran-pelanggaran itu disiapkan. Di mana pelanggarannya, siapa melakukan, kapan, bagaimana bentuknya, siapkan itu. Saya dan Bang Fadli, saya ya boleh dibilang begitulah ya. Berkali-kali kita kalah deh, berkali-kali pusing juga waktu itu. Di 2014, apalagi 2019. Jujur aja pada waktu itu saya berada dan melihat bahwa kecurangan-kecurangan itu banyak dialami oleh Pak Prabowo dan karena itu saya mengambil posisi mengoreksi kecurangan itu dan faktanya kami kalah. 2019 di TV One, begitu quick count keluar, saya ingat betul, saya masih sore hari di TV One di Pulau Gadung itu. Saya bilang kalau boleh saya sarankan pada Prabowo, pada waktu itu tidak usah pergi ke Mahkamah Konstitusi. Why?
Karena di sana tidak dicek prosedur lagi. Di sana dicek hasilnya. Suka atau tidak sistemnya. Itu sistem. Dan tadi kayak Ferry bilang, di Mahkamah Konstitusi saya berkali-kali bilang, Ternate itu pemilihnya cuma 80.000. Pemilihan wali kota. Kalau selisih 2.000, berkali-kali tidak bisa dikoreksi di Mahkamah Konstitusi. Karena yang dicek cuma hasil. Walaupun saya pada waktu itu berpendapat bahwa hasil kan tidak jatuh dari langit. Hasil kan diperoleh berdasarkan prosedur. Bagaimana bisa kita tidak cek prosedur. Tapi sistem mengatur begitu. Mau apa? Karena itu saya saran sekali lagi gitu ya. Pada pasangan nomor 1 dan nomor 3 yang hari-hari ini berdasarkan perhitungan non-KPU itu berada pada posisi yang tidak beruntung, ya dihukumi oleh rakyat. Pastikan semua yang dibilang-bilang itu tadi, yang macam-macam itu tadi, dibawa ke Bawaslu, dikoreksi di Bawaslu. Sebab kalau tidak, game over. Selesai. Berdasarkan 2 pengalaman ini. Suka atau tidak, senang atau tidak, begitulah sistem yang kita bangun. Di Mahkamah Konstitusi sekali lagi yang dicek adalah hasil, angka-angka. Itu sebabnya sekali lagi saya bilang, pada waktu itu, ini mahkamah kalkulator. Cuma tambah kurang hasilnya begini, tambah kurang hasilnya begini. Bagaimana cara itu dapat? Tidak dipersoalkan di sana. Di Mahkamah Konstitusi. Saya juga 2014 saya masuk sebagai ahli, 2019 tidak, 2019 saya masuk sebagai ahli pada waktu itu. Dan kita nggak bisa. Asumsi pada waktu angka diperoleh berdasarkan sejumlah prosedur atau serangkaian prosedur. Dia tidak jatuh dari langit. Karena itu, prosedur itulah yang mesti kita bikin beres. Tapi tidak dipedulikan oleh, tidak diterima argumentasi itu oleh Mahkamah Konstitusi dan kita harus terima bahwa itu sudah menjadi konvensi di dalam sistem hukum kita. Mau apa? Kalau makanya sekarang ini yang harus dipikirkan betul oleh pasangan 1 dan 3, kalau betul-betul mau koreksi, pastikan kecurangan itu, di mana kecurangan itu, kapan kecurangan dilakukan, oleh siapa dilakukan kecurangan itu, bagaimana bentuknya, sajikan itu. Pastikan pula bahwa akumulasi dari kecurangan-kecurangan itu sampai pada titik secara konklusif mengubah postur perolehan suara. Tanpa itu, selesai. Saya rasa kalau Anda tidak memiliki keyakinan itu, sebaiknya besok atau lusa pidato kasih selamat sama Prabowo. Itu pilihan terbaik. Supaya apa? Sudahlah, di dalam politik itu biasalah. Berkelahi di bawah, namanya usaha ya udahlah, oke dah. Kami aduh ini saya bilang ini luar biasa nyaman dan damai. Luar biasa mengembirakan. Segembira dan setenang atau seasik subuh hari yang hujan itu yang asik. Sampai pagi kita pergi coblos itu masih hujan, asik nggak ada apa-apa. Tapi yang 2019 minta ampun, wah celaka 12. Bang, saya jujur itu. 2019 itu di sepanjang Taman Menteng sampai ke sana ke Bawaslu, belakang Bawaslu itu. Waduh, celaka 12. Di Masjid Cut Mutia itu minta ampun deh sampai malam hari. Ini asik-asik aja. Hai, oke, asik. Saya juga seperti Bang Fadli gitu ya. Kemarin setelah coblos, coba jalan-jalan dan lihat-lihat orang hitung-hitung, buka surat-surat itu dibuka begini, dibaca, orang nonton segala macam. Jadi saya mesti bilang sekali lagi supaya kita beres kita dan asik bernegara ini, pastikan bahwa kita memprotes dan mengkerangkakan semua protes dan semua fakta hukum itu, semua fakta yang kita anggap atau kita kualifikasi untuk sementara sebagai kecurangan itu dalam kerangka hukum. Itu yang paling pokok hari ini. Tanpa itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya tidak menjudge menerima begitu saja kecurangan-kecurangan yang terjadi begitu ya. Dan kalau kita terima itu kan kita juga bukan manusia begitu. Tapi saya ingin mengatakan begini, tadi misalnya soal bansos, bla 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 dan segala macam itu gitu ya. Kalau kita, dan saya yakin kita semua tahu gitu ya, waktu New Deal, krisis ekonomi, Great Depression pada tahun 1929 sampai 30-an itu kan Presiden Amerika Serikat itu Franklin Delano Roosevelt gitu ya. Pada pemilu yang kedua, periode kedua dia, apa yang sekarang kita kenal dengan bansos, pada waktu itu dikerangkakan dalam social safety net.
bantuan rumah, bantuan tempat kerja, bantuan macam-macam itu. Setelah pemilu 1936, ya 1936, itu Roscoe, salah satu ketua American Bar Association, bidang administrasi negara. Apa kata dia? Social safety net itu adalah bentuk lain dari patronase politik. Itu korup. Dan itu menjadi, ya apa yang kita bilang tadi dengan sumbangan politik, segala macam. So, apakah berubah postur demokrasi Amerika sampai dengan hari ini? Ya, begitulah yang kita lihat sekarang ini. Nah karena itu menurut saya, sudahlah kalau mau protes, berpikirlah dalam kerangka hukum, pastikan fakta yang dibilang itu secara objektif ada, di mana, kapan, oleh siapa, lalu bawa ke, hari-hari ini perlu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ke Bawaslu. Bukan ke Mahkamah Konstitusi, di hari-hari ini, sebab kalau lewat waktu itu, game over. Mau ngomong apa, selesai, sistem. Kita dipaksa oleh sistem untuk menerima keadaan itu. Mau apa kita? Nah, kami ini berkali-kali, Prabowo kan berkali-kali. Saya ingat beberapa hari lalu dalam satu diskusi, pemilu 2004, ada kawan saya, profesor sekarang ini, yang menjadi lawyer dari salah satu pasangan calon pada waktu itu yang kalah. Saya tidak usah sebut nama itu. Dan pasangan itu bilang, ya kayak yang kita bilang sekarang, curang di mana-mana. Ada kecurangan di mana-mana. Tapi Pak, mana buktinya? Si profesor yang lawyer itu bilang, mana buktinya Pak? Kami tidak bisa buktikan. Enggak lah. Sama ini. Jadi saya rasa itu Bang Karni yang mesti kita terima ini gitu ya. Di atas itu semua mungkin juga kalau kita masuk dalam lorong-lorong sejarah pemilu, itu pemilu yang cukup gila pertama. Itu pemilu presiden tahun 1801 yang mempertaruhkan John Adams dengan Thomas Jefferson. Gila itu. Itu gila. Betul-betul gila. Mengapa gila? Karena waktu itu serangan gila terhadap agama dimulai pada saat itu. Thomas Jefferson dianggap murtad. Karena dia membela orang-orang yang termasuk orang Yahudi dan segala macam. Dan pada waktu itu disebut sebagai murtad. Luar biasa. Tapi begitu selesai, Thomas Jefferson pidato, kita semua republik dan kita semua federal. Kita semua adalah Amerika. Saya rasa sekarang kalau pasangan nomor 1 Pak Anies Baswedan, saya orang yang membela dia pada waktu dia dituduh diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Formula E itu, saya pasang badan. Saya kenal dia. Saya rasa dan Pak Ganjar dengan segala hormat dan Profesor Mahfud dan semua hormat yang bisa saya berikan kepada beliau, saya rasa kalau dianalisis secara jujur dan objektif dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin kita koreksi, saya rasa pilihan terbaik di hari-hari ini adalah sudah besok atau lusa pidato agar selesai. Menurut Bang Margarito, Formula E itu politis bukan? Apa itu? Menurut Bang Margarito, kasus Formula E itu bagian dari skenario politis bukan? Saya kalau skenario saya nggak tahu. Saya hanya baca data. Waktu itu saya diminta, Anda boleh begini, saya bilang begini, bawa data ke saya baca. Dan orangnya Anies pada waktu itu bawa data ke saya di Masjid Cutmutia. Tebal. Saya baca, saya bilang tolong beri saya waktu 2 hari, 3 hari. Saya baca dulu satu-satu. Selesai, barulah saya bilang, oke, saya mau bicara. Barulah kita seminar. Waktu itu rencananya kalau nggak salah tuh hostnya katanya Bang Karni. Tapi waktu acara terjadi, bukan Bang Karni, ada satu anak Kompas kalau nggak jadi host. Lalu saya bicara, enggak. Sama sekali tidak. Dan karena itu, terakhir saya bilang, sudahlah. Saya rasa sudah waktunya untuk pastikan bahwa kalau data kecurangan itu tidak memberikan keyakinan mengubah postur perolehan suara, pilihan terbaik adalah ambil mic, press conference, ucapkan selamat, berikan selamat pada
Pak Prabowo dengan semua hormat yang bisa dilakukan. Itu pilihan terbaik yang harus diambil. Baik. Bang Karni izin saya mau menambahkan kalau diperkenankan. Ya. Pertama, suasana subuh yang tenang dengan hujan rintik-rintik itu harus berterima kasih kepada kubu 1 dan 3. Sebab keributan 2019 ketika pemenang hari ini ketika itu kalah. Keributan riuh rendah. Tetapi 1 dan 3 membuat suasana subuh itu muncul. Saya ingin tambahkan satu hal yang penting menurut saya. Soal TSM. Pembuktian yang disebut soal angka-angka dan TSM itu tidak susah sebenarnya. Sekarang yang dibutuhkan pembuktian kan 6-8%. Yang dibicarakan soal putaran kedua. Sepanjang bisa dibuktikan simpul-simpul TSM dan angka yang bisa mengubah awalnya satu putaran menjadi 2 putaran. Itulah yang akan kita buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Dari apa yang kita sebut peta kecurangan, memenuhi standar angka itu. Angka mulainya saja sudah 140 juta, ini sekarang kita tinggalkan kurangkan menjadi 6-8% dari angka itu. Jadi mudah-mudahan bisa kita buktikan. Baik. Bang Karni, saya mau tambah sedikit aja. Saya berharap perkara itu sampai di Mahkamah Konstitusi dan saya menawarkan diri kepada Prabowo jadi saksi ahli. Saya dapat yakinkan bahwa saya patahkan argumentasi itu. Ya. Kalau pertama, ada perkara itu argumentasi ke Mahkamah beliau Konstitusi ini gitu ya. salah. Tidak ada saksi ahli, yang ada itu ahli saja. Kalau perkara, dan saya berharap ada perkara di Mahkamah Konstitusi, saya menawarkan menjadi ahli untuk memberikan keterangan dan saya yakin 1000% saya dapat patahkan argumentasi itu. 1000%. Jangan pernah percaya kepada ahli yang menawarkan dirinya menjadi ahli. Tidak, begini. Enggak, masalahnya Bang Margarito belum membaca dokumen ya sudah mau jadi ahli aja. Kalau Enggak. belum baca buktinya, harusnya baca bukti dulu baru menawarkan diri. Enggak. Artinya di situ sudah partisan saya baca. Sudah tidak objektif menurut saya sebagai ahli. Begini. Mau objektif atau tidak objektif kan nanti akan dinilai. Argumentasi itu akan dinilai. Saya juga. juga pernah menjadi ahli di pengadilan sebagai psikolog. Saya baca dulu di kasusnya, buktinya, baru kita bicara. Iya, kan tapi kalau begini. belum baca barang buktinya udah siap jadi ahli itu menurut saya udah partisan. Kan begini, sudahlah. Mau partisan, mau tidak, pada akhirnya pendapat itu dinilai dan diputuskan Nah, oleh saya hakim. kira Ya sudah, Bang Fadli jadikan beliau giliran jadi ahli. Pak Biar Selamat. kita kalahkan nanti di sidang. Insya Allah. Giliran Pak Selamat. Ya, baik Bang Karni. Selamat Ginting, pengamat Ya. politik. Kalau kita membaca dari teori dialektika Friedrich Hegel, maka di dalam tesis itu selalu ada antitesis. Bagaimana membaca kepemimpinan nasional kita, itu juga tidak pernah lepas dari pola itu. Misalnya, siapa yang menggantikan Bung Karno adalah Pak Harto. Pak Harto adalah antitesis dari Bung Karno yang high profile diganti dengan low profile. Bung Karno yang meletup-meletup, Soeharto lebih adem, kira-kira begitu. Nah, ini juga kemudian Pak Harto digantikan oleh B.J. Habibie, seorang teknokrat yang berbeda. Dari antitesis itu terlihat bahwa masyarakat atau publik dunia itu memang menginginkan ada perbaikan, ada perubahan, ada pola yang berbeda. Demikian juga dari Presiden Habibie kemudian digantikan Gus Dur. Polanya beda sekali. Teknokrat, Gus Dur, Islam tradisional yang Habibie Islam modernis, ya pola pesantrennya juga sangat kuat sekali, kedekatannya dengan kultur di bawah juga dekat sekali, lalu kemudian digantikan oleh simbol Megawati yang berbeda juga dari sisi pendidikan, karakter keibuan. Nah, mari kita lihat kemudian setelah biasanya kalau ada situasi-situasi instabilitas, maka ada kecenderungan keinginan tampilnya pemimpin dengan background militer. Seperti Pak Harto waktu itu, kemudian era reformasi di saat kemudian Habibie,
lalu Gus Dur, Mega, stabilitas itu terganggu. Begitu cepat pergantian hanya dalam tempo berapa kita punya 3 tahun kita punya 3 presiden, 3-4 tahun. Maka kemudian kehadiran SBY juga merupakan sebuah kehadiran yang menginginkan stabilitas nasional. Kita bisa lihat 2004 kemudian saat ini pola 20 tahun kembali berlaku. Ketika ada situasi barangkali geopolitik, terjadi instabilitas geopolitik, kita bicara tentang geopolitik dan kepentingan nasional. Kebetulan muncul figur Prabowo. Prabowo ini sebenarnya kalau dia mau berkuasa pada tahun 98-99 menurut saya, bisa melakukan kudeta dalam tanda petik karena dia memegang posisi sangat strategis. Panglima Kostrad dengan 36 batalion tempur maupun bantuan tempur. Sangat kuat, tapi itu tidak dilakukan. 2004 kita lihat bagaimana Prabowo ikut dalam sebuah konvensi presiden Partai Golkar. Kita tahu upaya yang dilakukan oleh Prabowo itu memang tidak berhasil dalam memenangkan konvensi itu. Konvensi itu dimenangkan oleh Wiranto. Prabowo sekitar urutan masih masuk 5 besar. Tapi ini adalah modal sosial yang dipegang oleh Prabowo sehingga kemudian pada 2008 ya mendirikan Partai Gerindra. 2009 sudah berhasil mendapatkan sekitar 4% lebih, sekitar 4,5%. Kemudian pada 2009 itu sudah menjadi calon wakil presiden dari Megawati. Ini modal sosial yang terus kemudian dipelihara sampai 2014-2019. Jadi barangkali Bang Karni, karena ini orang Kopassus, ya dalam pengertian tidak akan mau menyerah sampai titik darah penghabisan. Saya tidak terkejut ketika kemudian maju terus sampai di usia yang rawan sebenarnya. Usia harapan hidup orang Indonesia untuk laki-laki 72-73 tahun. Ini di ujung usia. Nah, apa yang bisa kita lihat? Saya terus terang tidak terkejut ketika kemudian Prabowo menang dalam pemilu kali ini. Lihatlah 1 pekan sebelum berlangsungnya pemilu, strong supporter atau pemilih militan dari Prabowo itu sudah sampai posisi 48%. Hasil elektabilitas hampir di semua lembaga survei. Artinya hanya membutuhkan sekitar 3% untuk bisa meraih kemenangan 1 putaran. Nah sementara soft supporter atau pemilih bimbangnya sekitar 6%, kalau kita gabungkan persis suaranya hampir sama dengan hasil quick count sekarang. Persoalannya lagi adalah bagaimana pertarungan ini juga tidak bisa dilepaskan dari teori bejana berhubungan antara 02 dengan 03. Karena yang diambil adalah pertarungan di kontestasi itu di konstituen yang hampir sama, termasuk dengan PSI. Maka dengan faktor Jokowi efek yang 80% dan tentu saja mengejutkan bagi saya juga hanya bahkan sekitar 77% kalangan terdidik itu menyatakan puas dengan Jokowi. Saya terkejut, tapi inilah kemudian menjadi sebuah pegangan bagaimana kemudian ada anomali yang terjadi di tubuh Ganjar terutama. Karena kemudian pada 1 pekan menjelang pemilu itu suaranya memang sekitar 16-17 bahkan 15-16-17 saja. Jadi tidak terlalu berbeda jauh. Kemudian kecenderungannya Anies itu kalau kita lihat 81 lembaga survei yang diakui oleh KPU untuk melakukan quick count, ternyata Anies relatif stabil, Prabowo naik dan Ganjar turun.
Mengapa kemudian Ganjar turun? Anomalinya adalah saya tidak juga terkejut ketika di awal memang ada pertarungan antara Ganjar dengan Puan Maharani di dalam. Maka kemudian yang diinginkan oleh saya kira Megawati karena sudah tiga kali kalah. Pertama di dalam sidang umum MPR kalah dengan Gus Dur, kemudian pemilu Pilpres 2004 dan 2009 kalah dari SBY, 3 kali kalah bagi dia sudah biasa. Tapi partai menjadi marwah, jadi partai tidak boleh kalah. Termasuk dalam pemilu kali ini PDIP tidak boleh kalah. Kalau presidennya boleh kalah. Maka kemudian faksi-faksi menurut saya di dalam PDIP yang dulu ada faksi mendukung Puan dan mendukung Ganjar, saya kira pertarungan itu masih terjadi di dalam. Dalam pengertian barangkali yang lain yang tidak mendukung Ganjar konsentrasinya gua harus menang di legislatif. Kalau kalah di Pilpres itu biasa karena hitungannya ini adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh Prabowo bagaimana mengambil ikan dari dalam kolam. Jadi bagaimana mengambil Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya itu pola yang bisa dilakukan oleh Prabowo untuk bisa memenangkan pertarungan setelah melalui 5 kali pemilihan umum. Jadi 25 tahun yang dilakukan Prabowo itu sebuah pertarungan yang memang dalam lagunya Elvis Presley barangkali is no or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini tidak sekeras dengan pemilu 2019 di mana sejak 2016 itu sudah riuh konflik. Ini relatif stabil. Nah, bagaimana dengan kecurangan dan lain-lain? Hampir setelah era reformasi ini, kecurangan, penggelembungan suara justru ada. Pertanyaannya adalah ketika perbedaannya hampir 20 sampai 25%, apakah laporan kecurangan itu akan diakui oleh MK? Saya kira karena terlalu jauh dan juga tidak mempengaruhi, ini akan bisa diabaikan. Nah, persoalannya lagi adalah kritik kalangan akademisi termasuk betapa populernya film The Devote itu ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat kalangan bawah. Ini lebih kepada 10% kalangan terdidik lulusan pendidikan tinggi. Jadi seperti topan di dalam toples. Sayangnya toplesnya itu tidak pecah atau tutup toplesnya tidak terbuka. Sehingga tidak mempengaruhi 30% yang lulusan SMA dan 60% yang berpendidikan SMP ke bawah. Dan inilah yang kemudian dibuat seperti dalam beberapa kali diskusi di ILC ini. Perang ini dilakukan antara lain melalui politisasi bansos. Dan itu dilakukan oleh semuanya. Di era barangkali SBY juga melakukan hal sama. Nah, catatannya adalah ke depan bansos itu sebaiknya dalam bentuk transfer. Jadi by name, by address sesuai dengan waktunya tiap bulan, bukan kemudian pada saat pemilu dirapel dan lain-lain. Sehingga kita tidak bisa mengontrol. Kita lihat Presiden Jokowi juga aktif terutama di Jawa Tengah. Battleground pertempuran itu beberapa kali dalam 2 pekan ini hadir di Jawa Tengah dengan bansosnya. Dan itu akan berpengaruh sekali. Dan upaya Prabowo mencari yang 3% itu akhirnya memang tercapai. Saya kira bukan sebuah kejutan kalau pemilu ini berlangsung 1 putaran karena sudah diperkirakan 4 hari menjelang pemilu. Saya kira ini sebuah catatan. Yang paling penting adalah kita lihat catatan pemilu 1997 ketika Golkar meraih 72%, ternyata ketika legitimasi pemilu dipertanyakan, maka akan ada instabilitas politik. Kita tidak tahu apakah
akan ada instabilitas politik dalam kasus ini, kita akan lihat perkembangan-perkembangan ke depan. Saya kira ini yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita. Terima kasih Bang Karni. Bang Karni. Cukup. Kalau diperbolehkan, karena di Tifo disebut, film itu tidak ditujukan untuk mempengaruhi pemilih. Cuman ngasih tahu siapa pelaku curangnya. Baik. Tapi kalau kita dengar Pak Selamat tadi, kesimpulannya ya udah wajar saja Prabowo menang segitu. Dan nggak perlu lagi ke pengadilan. Jadi saksi ahli tadi nggak dibutuhkan lagi. Karena udah selesai. Pemirsa, etika itu adalah politiknya neraka. Sementara politik adalah etika, terbalik saya. Etika adalah politiknya surga. Sementara politik adalah etikanya neraka. Jakob Wisniewski, politisi Polandia.